Hai kawan zona kita, kamu pasti sering dengar kata korupsi. Tapi, tahukah kamu apa sebenarnya arti dari korupsi itu? Bingung? Atau susah buat mendefinisikannya? Terus kenapa sih korupsi masih terus terjadi di Indonesia? Dan bagaimana hukum di Indonesia mengaturnya? Nah, pada video zona kita bercerita kali ini, kita akan bahasin apa sih definisi dari korupsi. Terus apa saja contoh perilaku dan tindakan korupsi itu, hingga sanksi bagi para pelakunya. Tanpa banyak bacot lagi, yuk simak sampai kelar ya kawan-kawan. Apa sih definisi dari korupsi itu? Dikutip dari beberapa sumber. Yang pertama dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi. Kedua, korupsi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi mencakup perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ketiga, korupsi menurut Transparansi Internasional. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Keempat, korupsi menurut World Bank atau Bank Dunia. Korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Kelima, korupsi berdasarkan definisi dari PBB. Korupsi adalah tindakan yang melibatkan penyuapan, penyalahgunaan wewenang, nepotisme, dan bentuk-bentuk lain dari perilaku tidak etis dalam sektor publik maupun swasta. Setiap definisi tadi menyoroti unsur utama korupsi, yaitu penyalahgunaan wewenang atau sumber daya untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu yang seringkali merugikan masyarakat luas. Kawan-kawan sering dengar kan pejabat-pejabat yang terjerat kasus korupsi. Tapi, seperti apa sih contoh tindakan dan perilaku nyatanya? Berikut beberapa jenis praktik korupsi yang sering terjadi. Pertama, suap, yaitu memberikan uang atau barang agar mendapatkan keuntungan tertentu. Misalnya, pengusaha menyuap pejabat agar memenangkan tender proyek. Kedua, penyuapan dalam pemilu. Masih sama-sama suap, namun memberikan uang atau sembako agar masyarakat memilih kandidat tertentu dalam pemilihan daerah atau bahkan pemilihan presiden contohnya. Ketiga, penggelapan dana publik. Misalnya nih, dana bantuan sosial yang seharusnya diberikan kepada masyarakat malah digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Keempat, nepotisme. Memberikan jabatan kepada keluarga atau teman tanpa melihat kompetensi. Ya, mungkin ini bisa disebut dengan koncoisme kali ya. Kelima, markup anggaran. Menggelembungkan biaya proyek agar bisa mendapatkan keuntungan lebih besar dan keuntungan itu dipakai untuk kepentingan pribadinya. Di Indonesia, tindakan korupsi diatur dalam beberapa undang-undang seperti UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 20 Tahun 2001 yang merevisi UU Nomor 31 Tahun 1999. Hukum Indonesia memberikan sanksi berat bagi para pelaku korupsi. Beberapa contoh hukuman bagi koruptor antara lain: pertama, pidana penjara, mulai paling sebentar 4 tahun hingga seumur hidup tergantung beratnya kasus yang pelaku lakukan. Kedua, denda, bisa mencapai miliaran rupiah loh cuy. Ketiga, penyitaan aset. Uang atau aset hasil korupsi dapat disita dan dikembalikan kepada negara. Keempat, pencabutan hak politik. Beberapa pelaku korupsi dilarang mencalonkan diri dalam jabatan publik, baik kepala daerah, bahkan sampai ke kepala negara.
Meskipun ada aturan yang ketat dan sanksi yang mengikutinya juga cukup berat, kenapa sih korupsi di Indonesia masih terus saja terjadi? Beberapa faktor penyebabnya menurut zona kita antara lain. Pertama, kurangnya pengawasan yang ketat. Ini tentu bukan rahasia umum antara yang mengawasi dan yang diawasi. Kerap terlibat praktek korupsi juga, termasuk suap. Lalu budaya permisif terhadap korupsi. Kebiasaan untuk menyepelekan tindakan korupsi yang mungkin nilai dan tarafnya tidak terlalu besar, menyebabkan ketika sudah memegang jabatan lebih tinggi misalnya, akan melakukan hal yang sama namun dengan nilai yang lebih besar. Lalu sistem birokrasi yang masih berbelit-belit, pengurusan izin misalnya yang berbelit-belit harus menghadap dinas inilah, dinas itulah, bawa berkas fotokopi berlembar-lembar, dan dari meja ke meja membuat potensi pungli dan korupsi makin jadi tentunya. Terakhir, hukuman yang masih dianggap ringan oleh sebagian orang. Hukuman pelaku korupsi yang seharusnya sudah dalam kategori tindakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime malah kadang lebih ringan dari orang yang hanya mencuri ayam atau kayu bakar karena lapar. Tentu hal ini kerap membuat kita miris dan kesal. Pelaku korupsi yang bisa disebut dalam tanda kutip makan duit rakyat ini malah bisa divonis dengan hukuman yang lebih ringan, bahkan saat di penjara selnya juga mewah, teman-teman. Kesimpulannya, korupsi bukan hanya merugikan negara, tapi juga kita semua sebagai masyarakat secara luas. Jika kita ingin melihat Indonesia yang lebih maju, tentu kita harus ikut serta dalam memberantas korupsi. Jangan ragu untuk melaporkan tindakan korupsi di sekitarmu. Juga mulai dari diri sendiri untuk mencegah perilaku korupsi. Meski awalnya terasa ringan-ringan saja, jika dilakukan secara terus-menerus akan menjadikannya kebiasaan. Oke, terima kasih telah menonton video Zona Kita Bercerita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan video terbaru dari Zona Kita berikutnya. Sampai jumpa di video Zona Kita selanjutnya ya. Terima kasih.